Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama kakak Dede Aji Septiandi. Oke teman-teman, kita akan bahas terkait ya untuk daftar ulang yang lolos di jalur SNBT. Dan sebelumnya kakak ucapkan selamat ya buat teman-teman semuanya yang lulus di jalur SNBT tahun 2025 ya. Ini adalah langkah awal kalian ya, dan tentu kalau sudah lulus ya, hal yang penting harus dilakukan adalah lakukan daftar ulang ya. Dan ini untuk yang masuk ke Universitas Siliwangi ya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ya atau login ke halamannya pmb.unsi.ac.id ya, dan nanti pilih registrasi untuk yang lolos SNBT-nya gitu ya. Dan seperti biasa di registrasi ini ada dua tahapan ya. Ada dua tahap ya. Pertama ya, pengisian data ya. Ini beberapa ya dokumen yang harus kalian siapkan ya, supaya nanti ketika loginnya itu udah siap ya, dan tinggal mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan gitu ya. Nah, mulai dari nomor peserta UTBK-nya ya, kemudian NISN, NPSN sekolah ya, lalu NIK, ini bisa lihat di kartu keluarga ya atau di KTP. Kemudian file foto ya dengan ketentuan 4x6 biru, dan ini ada kodenya ya, backgroundnya warna biru, ini ada kodenya, resolusinya 400x600 pixel, maksimal 300 KB ya. Nah, kalau misalkan foto kalian besar berapa MB, misalkan 5 atau 9 bahkan puluhan MB ya, nah kalian bisa kompres dulu ya filenya sampai di bawah 300 KB ya, biar bisa diupload deh nanti di websitenya gitu. Kemudian format ekstensi JPG atau JPEG ya. Dan ini untuk ketentuan pakaian ya, pria jas hitam, dasi hitam panjang dan kemeja putih. Lalu blazer hitam, dasi hitam, ini untuk wanita ya, kemeja putih dan kerudung putih bagi yang berjilbab. Dimasukkan ke dalam blazer ya, kerudungnya tidak ada rambut yang keluar dari jilbab. Jilbab mengikuti bentuk wajah, tidak terlalu menutupi pipi ya, masih memperlihatkan bentuk telinga dan tidak menggunakan jilbab variasi. Oke. Lanjut ya, pas foto setengah badan ya. Resolusi cetakan foto harus tinggi, tidak blur, diwajibkan untuk melakukan pemotretan yang menggunakan jasa profesional, bukan menggunakan kamera handphone. Kalau sekiranya bagus ya kamera handphone kalian, bisa dipakai ya. Yang penting terlihat jelas untuk fotonya ya. Posisi badan dan wajah tegak menghadap ke depan dengan bahu sejajar. Nanti ada contohnya kayak gini nih. Rambut tertata rapi ya, tidak menggunakan aksesoris pada wajah. Kacamata ya nggak boleh. Lensa termasuknya anting, penutup wajah, masker dan sebagainya, aksesoris ya. Raut muka mulai dari ujung dagu hingga kiri kanan wajah harus tampak jelas ya. Posisi wajah tersenyum dan tidak memperlihatkan gigi. Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, wajah nggak pakai kerudung, nah gini ya, kebelakangin ya rambutnya. Ini untuk laki-laki seperti ini ya, dan ini untuk yang perempuan yang berjilbab. Nah kayak gini ya, bisa dilihat ya. Nanti fotonya juga seperti ini ya, dan backgroundnya seperti ini. Oke, kita lanjut guys. Oh ya, tadi akan gue jelasin ya, dimulai 29 Mei ya sampai dengan 9 Juni. Jadi udah dimulai ya dari kemarin ya. Nah, kemudian ini dokumen yang harus dipersiapkan ya berbentuk file ya, atau sudah di scan ya, atau dipoto dipindai gitu ya. Nah, kalian bisa scan ya atau dipindainya pakai cam scanner, download aja ya, Kang saranin ya, atau kalian foto dulu nanti bisa di convert ke PDF ya, bisa ya, dari JPG ke PDF. Kartu pelajar ya atau identitas mencantumkan NISN, kartu peserta SNBT ya, jangan lupa kan bisa diunduh ya, kalian login dulu ke website SNPMB-nya yang waktu pendaftaran SNBT. Rapor semester 1 dengan semester 5 yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang. Suatu nama baik ya dari sekolah yang menggunakan tidak terlihat penyalahgunaan narkoba. Oke. Sekarang sehat disarankan di klinik Unsil ya.
Ini buat teman-teman yang dekat nih bisa ke klinik Universitas Siliwangi. Kebetulan sekarang masih libur ya, tanggal merah, libur panjang juga, Sabtu Minggu libur ya. Nah besok Senin ya kalian bisa ke klinik ya buat yang dekat. Lalu KTP, bukti kepesertaan asuransi ya bagi yang berwisata di wilayah Priangan Timur dan tidak bagi asuransi bisa dapat menghubungi klinik Universitas Siliwangi ya. Keterangan penghasilan orang tua. Nah, ya keterangan penghasilan kedua orang tua ya atau wali ya atau orang lain membiayai, bisa kalian orang tuanya udah nggak ada atau misalkan udah pisah, yang membiayainya siapa gitu ya. Termasuk wali ya, atau orang lain yang membiayai. Ini contohnya ya, surat keterangan penghasilan asli ya. Dari setiap bahasa oleh pejabat yang berwenang ya. Kemudian ini lanjut, ini bisa kalian baca ya. Selanjutnya slip gaji bagi yang bekerja di perusahaan ya nasi ya, buat teman-teman yang orang tuanya bekerja di perusahaan atau instansi ya. Ini harus ada slip gaji ya, dan ada bulan terakhir ya. Dari waktu apa harus jelas ya, dan tidak dan jangan blur pokoknya ya. Slip gajinya terbaca jelas ya. Dan bulan terakhir. Kemudian bagi yang orang tuanya ASN atau P3K ya, ledger gajinya ya, bukan fotokopi yang asli, legalisasi cap basah oleh pejabat yang berwenang ya, bukan fotokopi juga ya, paling lama 1 bulan terakhir ya. Jadi yang sekarang ya, misalkan gajian bulan Mei ya sekarang, nah itu yang di scan-nya gitu ya, di uploadnya. SK pensiun ya, buat teman-teman yang orang tuanya dulunya PNS atau P3K yang sudah pensiun ya, dari bahasan ya, SK pensiun bagi pensiunan PNS, TNI, Polri dengan format asli bukan fotokopi ya. Gitu. Kartu kakak ya, minimal ya, ini paling minimal ya. Jadi bisa yang 2023 ya, 2022 ya. Pokoknya masih memuat orang tua kalian di kakaknya dan sudah dengan anak-anaknya ya, termasuk kalian dan saudara kalian yang belum menikah. Biasanya kalau udah menikah, misalkan kalian punya kakak ya, itu sudah misah gitu ya, secara kakaknya udah gak masuk ke dalam kakak keluarga gitu ya, udah bikin lagi yang baru gitu. Kemudian selanjutnya ini ya, bentar ya. Nah, untuk yang misalkan orang tua kalian hanya slip gaji, misalkan orang tua kalian tidak bekerja secara formal ya, buruh atau misalkan dan sebagainya, berdagang yang memang gajinya tidak ada slip gaji, nah kalian bisa datangin ke kelurahan ya atau desa untuk membuat surat keterangan penghasilan ya, untuk surat keterangan penghasilan orang tua ya. Gitu. Jadi nanti nominalnya berapa, pekerjaannya apa, setiap bulannya dapat berapa gitu ya. Lanjut ya, bukti pembayaran listrik ya, dan atau token ya buat teman-teman, dan telekomunikasi ya. Buat kalian misalkan ini harus ada struk bayar listrik ya. Kalau misalkan nggak ada ya, kalian bisa kunjungin pln.id ya, atau misalkan download ya aplikasi PLN ya, nanti bisa cek. Yang penting ada bukti pembayarannya sama dayanya berapa, daya listriknya tuh ya. Paling lama 2 bulan tuh ya, Maret ya, yang bulan Februari atau Maret ya, atau misalkan yang April juga ya. Kalau sudah ada yang kemarin terbaru itu yang sekarang udah bayar listrik nih, bisa ya. Mengisi data jumlah penerangan yang terdapat pada rumah, mengisi bukti biaya rata-rata pusat tagihan telepon ya, satu keluarga per bulan berapa gitu ya. Bukti kuota internet juga ya, tagihan internet biasanya berapa ya, misalkan kalau pulsa berapa, kalau pakai wifi biasanya berapa ya. Kemudian bukti serahan pajak ya, ini SPPT PBB ya, bisa kalian tanyakan ke orang tua mau minta untuk yang SPPT PBB, nah nanti kalian foto ya, harus jelas, scan ya, ini untuk diupload juga ya. Nah ini foto keluarga untuk KIPK ya, kalau nggak salah untuk KIP kuliah ya, untuk KIPK ya.
Kita lanjut guys. Nah ya, yang bintang 3 ini untuk KIPK ya. Kartu peserta KIP ya harus terbaca ya, jelas. Ini buat ke teman-teman ya yang lolos SNBT plus jalur KIPK-nya ya, calon penerima. Nah ini ya, di daftar ulang tahap pertama ini proses verifikasi lulus dan tidaknya KIP kuliahnya gitu ya. Karena unsur banyak ya, banyak nih di SNBT yang lolos. Jadi teman-teman bisa upload ya nanti kartu peserta KIPK-nya. Kemudian setoran pajak kendaraan ya, roda 2 tahun 2004 ya harus jelas. Roda 4 misalkan kalian punya ya mobil atau motor, nah bisa ya. Setoran pajak kendaraannya. Tanyakan ke orang tua kalian ya. Kondisi rumah ya, kepemilikan rumah, misalnya rumah dengan bukti yang dari Indonesia berwenang. Misalkan rumah itu milik kalian, milik orang tua kalian ya, atau misalkan bukan, secara kepemilikannya itu bisa dibuktikan dengan hak milik atau di akte tanah atau rumahnya gitu ya. Bisa ditanyakan ya. Ke orang tua kalian tanyakan dulu gitu ya. Kemudian panorama ruang tamu ya. Foto dapur, foto ruang makan, ruang tengah, kamar mandi, foto teras, halaman belakang ya. Siapin ya tuh. Biar nanti tinggal upload ya. Lingkungan rumah misalkan ada taman, pagar, selokan ya, foto gang jalan masuk dan sebagainya ya. Peralatan rumah, data mandi cuci kakus MCK ya. Surat bukti pemilikan aset, surat pernyataan keaslian dokumen ya. Nah nanti ini surat keaslian dokumen ya, ini tinggal di download aja kalau salah ada di download, nanti kalian print lalu isi ya, dan harus ditandatangani pakai materai juga yang 10.000 ya gitu ya, atau pakai e-materai juga bisa ya, sekarang harus ditandatangani. Oke ya, paham ya. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke gitu ya. Jadi tahap 1 ini lebih banyak ke dokumen yang perlu disiapkan ya gitu ya, untuk diupload ya, untuk diisi di data ya, termasuk untuk yang KIP kuliah juga ya. Teman-teman harap diperhatikan ya apa aja yang di list gitu ya, apa aja yang perlu disiapkan, di upload fotonya, dokumennya harus di scan ya, PDF gitu. Jadi nanti tinggal di upload aja. Oke itu ya, data dokumen tersebut tuh ya diisikan dan diunggah secara online ya, semuanya di website pmb.ac.id. Nanti akan diverifikasi sama Pak petugas. Nanti kalau misalkan hasilnya udah validasi, akan dikomunikasikan peserta melalui email yang terdaftar ya. Nah kalau misalkan sudah lengkap ya dan udah selesai tahap pertama, itu lanjut ke registrasi tahap kedua, yaitu penetapan dan pembayaran UKT ya. Nah poin G dan I, Pak L yang dimaksud pejabat berwenang bagi wirausaha. Nah tadi ya kakak jelasin, misalkan orang tua kalian usaha, buruh dan sebagainya, pedagang ya. Jadi harus atau lainnya tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan hasil dari pimpinannya ya. Itu ya, harus surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa ya, ditandatangani dengan berstempel basah oleh kepala desa ya, atau lurah, kepala desa ya, atau sekretaris desanya ya. Ya tidak bisa oleh yang lainnya selain sekdes dan kepala desanya gitu ya. Oke. Nah poin I dan J wajib dilengkapi belum merupakan hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah. Nah poin K dan L ini khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan KIP kuliah. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Itu adalah registrasi tahap 1 ya. Udah mulai dari sekarang sampai dengan 9 Juni ya. Kita lanjut ya. Nah tahap kedua adalah pembayaran dan penetapan dan pembayaran UKT dan plus juga pembayaran telep ya. Telep ya, dimulai dari tanggal 9 sampai 18 Juni ya. Nah beberapa yang perlu disiapkan ya.
Wajib melakukan pembayaran UKT dan TELAP ya sesuai dengan nominal UKT dan TELAP yang ditentukan. Kemudian calon penerima KIP kuliah akan diseleksi kembali ya sesuai kuota KIP kuliah yang tersedia. Secara penerima KIP kuliah yang masuk kuota seleksi tidak wajibkan pembayaran UKT ya. Misalkan kalian lolos KIP kuliahnya ya, jadi free ya, gratis untuk KIP kuliah, untuk UKT-nya. Namun tetap diwajibkan membayar TELAP ya. Peserta calon penerima KIP kuliah yang tidak lolos seleksi diwajibkan melakukan pembayaran UKT ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak lolos verifikasinya ya untuk KIP kuliah, tetap bayar UKT dan TELAP ya. Nah, nanti pembayaran UKT dan TELAP dibayarkan melalui virtual account Bank BNI setiap calon mahasiswa. Jadi nanti ada kode khusus yang namanya virtual account ya. Akun Bank BNI ya, itu harus kalian bayarkan untuk nominal UKT-nya dan TELAP-nya juga sudah tertera nanti di website daftar ulangnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, peserta yang telah melakukan pembayaran UKT dan TELAP akan mendapatkan NPM ya. Jadi nomor pokok mahasiswa ini jadi sebagai tanda bahwa kalian sudah sebagai calon ya mahasiswa Universitas Siliwangi ya. Udah dapat NPM ya. Kemudian selanjutnya kontak kartu KRS ya, terisi akademik ya. Nah, jadi kalian nanti setelah Ombus baru dilantik, nah baru kalian udah jadi mahasiswa Unsil ya. Nanti kalian diwajibkan mengontrak kuliah ya dengan langkah ketentuan diumumkan kemudian di halaman. Pokoknya kalian nih udah resmi jadi mahasiswa Unsil, lolos. Kalian selalu kunjungin website unsil.ac.id ya. Kemudian perlu diperhatikan, calon penerima KIPK yang masuk kuota seleksi ditetapkan kemudian menjadi penerima KIP kuliah setelah melalui proses verifikasi dokumen dan atau hasil home visit ya. Sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi ya, kalian tidak membayar UKT, tidak mengisi tadi ya dokumen-dokumen di tahap pertama ya, itu artinya kalian tidak melakukan daftar ulang ya, artinya kalian mengundurkan diri, sama aja mengundurkan diri gitu ya sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi gitu ya. Jadi daftar ulang ini wajib dilakukan untuk kalian yang mau meneruskan gitu ya. Dan ingat ya, biaya yang telah dibayarkan pada saat pembayaran UKT tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun ya. Jadi harap pertimbangkan kalian ini masuk ke jurusan A gitu ya, apakah mau lanjut diterima atau tidak gitu ya, karena nanti kan ada pembayaran UKT ya. Kalau misalkan sudah dibayarkan ya, misalkan kalian di kemudian hari bulan Juli nih nggak jadi misalkan kuliah konsilnya, nah tidak dapat dikembalikan ya uang yang sudah dibayarkan UKT-nya. Paham ya? Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terus kalau misalkan kalian ada yang tidak jelas di halaman ini ya, bisa WA ya ke kontak ini ya. Ya di jam kerja jam 9 sampai jam 15. Oke, WA aja. Gitu teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Nanti di grup juga akan buka ya, boleh dibantu teman-temannya yang belum masuk ya. Gitu ya, good luck, selamat untuk yang lolos, dan jangan lupa registrasi ulang ya. Ini adalah langkah awal kalian ya. Udah lolos, tinggal daftar ulang gitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.